multi DOF itu ya. Maaf, sudah 1 jam, hampir 1 jam kita Ibu ya, ngutak-ngutak di sininya, ada gangguan. Baik, langsung saja ke materi ya. Baik. Ya, bisa dibuka untuk yang multi DOF, degree of freedom, ya. Untuk sistem getaran untuk sistem yang multi DOF itu apa? Ya, yang disebut dengan multi DOF itu yang lebih daripada 2. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang 2 DOF, kemudian 1 DOF dengan adanya DVA menjadi 2 DOF. Ya, sekarang kita belajar tentang yang lebih dari 2 DOF, itu adalah multi DOF. Di sini nanti kita akan belajar tentang sistem ya yang continuous, multi DOF, tapi dia sifatnya yang continuous dengan multi DOF yang diskritisasi, ya. Diskritisasi yaitu dia menggunakan finite element nanti. Ya. Bagaimana sistem yang continuous itu? Ya, yang sistem continuous itu seperti kalau kita mempunyai kalau kita mempunyai seperti ini, ya tali, tower gitu. Nah, di sini ya tower. Kemudian ini tower. Kemudian di sini ada kabelnya. Nah, kabel ini nanti kita akan menganalisa getarannya. Di mana kalau kabel dia tidak bisa diskritisasi ya, tapi kita juga bisa menganalisanya dengan continuous. Ya, seperti ini, maka per segmen nanti kita analisa ya bagaimana getarannya. Ya, bahwa getarannya itu bisa
ke arah ini biasanya Z, ya, arah bawah ini adalah Z, ya. Tapi bisa juga ini terhadap titik acuan, ya. Jadi dia bergerak, ya, ke sana adalah X, ke bawah getarannya itu adalah Z, ya. Yang mana kalau kita belajar tentang 1 DOF, ya, 1 DOF berarti dia getarannya adalah Z, ya. Di sini ada K. Ya, tapi A ini terhadap X-nya itu ada, ya, X0 itu adalah di towernya, ya, berarti A itu adalah terhadap towernya itu adalah XA, ya, sehingga masing-masing dari segmen-segmen itu nanti punya getaran sendiri, ya, dengan acuan atau patokan, ya, di tower X sama dengan 0, ya, itu adalah XA, ya. Dari XA itu maka kita punya massa A, kemudian ada getaran untuk getarannya A, ya. Di tempat lain, ya, di sebelahnya ini ada massa B, ya. Massa B kalau kita analisa ini nanti ada XB-nya, ya, terhadap titik acuan, yaitu X-nya sama dengan. Nanti bagaimana getaran di B-nya? Ya, ini B, bagaimana getaran di B? Tentunya ZB itu adalah lain daripada ZA. Ya, ini nanti disambung sampai ke X-nya adalah pipa, ya, pipa. Kemudian ada daya di sini, ada tekanan, ya. Nah, tekanannya itu dia memberikan gerakan daripada pipa ini, demikian, ya. Seperti juga tadi yang MA, MB, maka pipa ini juga punya massa, ya, dia punya getaran ke sana, getaran ke X misalnya, ya, bagaimana getarannya? Dia kan getarannya ke sana. Ya, ini adalah massa daripada pipa. Ya, begini seterusnya, ya, terhadap posisi, kemudian bagaimana getarannya, ya. Nah, untuk getarannya ini misalnya U, ya, posisinya adalah X, ya. Ya, posisi terhadap referennya itu adalah X, ya, maka ini, ya, dia bergerak ke sana, ya. Nanti kalau misalnya yang di daerah sini, ya, kita juga punya ini adalah XB, ya, ini adalah massa B, maka ini nanti juga getarannya adalah B, ya. Nah, untuk getaran yang demikian dia akan longitudinal, ya, bergeraknya adalah demikian, ya. Nanti kita analisa sebagai continuous, ya, sebagai continuous.
Baik, ya. Untuk saat ini kita masih menganalisa sistem yang diskrit dulu, ya, multi DOF. Untuk yang diskrit utamanya adalah yang 3 DOF, ya, yang 3 DOF. Bagaimana 3 DOF itu? Kalau misalnya, ya, kalau 2 DOF berarti massa yang kita amati adalah 2 massa, ya, bisa satu arah, bisa juga satu massa, tapi ada 2 orientasi. Ya, kalau dalam gambar ini, ya, gambar ini itu untuk 3 massa. Ya, misalnya ini ada, ini apa ya, meja atau apa? Nah, ada gedung, ya, ada gedung yang mana ini adalah lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 3, ya, masing-masing lantai itu punya massa, ya. Nah, untuk K-nya itu adalah penyangganya itu kolomnya, ya. Kalau di gedung kita bisa deskripsikan bahwa K tugasnya itu adalah kolom-kolom penyangga daripada lantainya. Ya. Sehingga kalau kita deskripsikan, ya, ini menjadi 3 DOF. DOF pertama itu adalah massa 1, lantai 1, DOF 2, lantai 2, kemudian DOF 3 itu lantai 3, untuk kolom-kolomnya K1, K2, dan K3. Ya. Kemudian untuk ini kalau dia di mesin, ya, drilling, kita bisa saja menggambarkan, ya, bahwa drilling ini terdiri dari beberapa massa. Ya. Baik, ini adalah untuk apa ya? Ini, ya, mejanya, ya, bahwa mejanya rigid, ya, seolah-olah dia tidak ada gerakan, berarti kita buat dia sebagai struktur, ya, fix, ya. Kemudian ada kolom, ya, di mana ini untuk bergeraknya armnya ini, ya, dia bisa naik turun. Nah, kolomnya ini dia nanti sebagai elastic beam, ya. Kemudian yang di atas, ya, yang di atas ini ada motornya, ya. Nah, dari kolomnya ini, dari kolom kemudian ada yang membawa headnya ini, ya. Ini adalah ada semacam pengarah, ya, pengarah juga sebagai tumpuan di sini, ya. Ini sebagai M1 menggerakkan cutternya, ya, bahwa head kemudian motornya ini dianggap ini adalah massa, ya. Kemudian juga ada armnya, itu lengannya itu juga punya massa. Jadi ini nanti masing-masing punya massa dan masing-masing juga pasti punya getaran. Ya, tergantung daripada kita bagaimana kita mendeskripsikan, ya, atau memberikan asumsi bahwa dia yang kita analisa getarannya apa, ya, getarannya apa. Ya, kalau misalnya kayak M4, ya, bahwa dia nanti getarannya adalah naik turun, ya, berarti kita nanti mempunyai gerakan yang demikian. Ya, kemudian M3 dia juga nanti getarannya adalah naik turun, berarti ada juga demikian.
Ya. Selain itu, yang ini dia bisa juga arahnya ke sana, horizontal, karena dia bergeraknya demikian. Ya. Nah, ini yang disebut dengan DOF-nya. Ya, kita lihat masing-masing massa itu mempunyai berapa gerakan yang kita analisa. Ya, kalau misalnya ini adalah X4, ini X3, ya, ini ada X, ini Y ya, ini Y, ya, ini Y4, Y3, ini X2, kemudian yang ini bisa juga adalah X1. Ya, jadi masing-masing massa, ya, untuk sistem mesin drilling ini, ya, ini punya 4 massa yang kita analisa, kemudian masing-masing punya 1 DOF. Ya. Kemarin jumlah DOF itu adalah jumlah massa, ya, N massa kali dengan DOF per massanya, ya, DOF-nya per massa. Ya, sehingga ini nanti ada persamaan yang menyatakan DOF-nya yaitu 4 persamaan. Ya, 4 DOF berarti Anda nanti akan mendapatkan 4 persamaan. Ya, itu yang sebagai awalan. Ya, jadi berapa DOF yang akan kita analisa itu tergantung dari kebutuhan kita. Makin banyak DOF yang akan kita analisa, maka persamaan yang akan kita buat itu juga semakin banyak. Ya, dengan semakin banyaknya DOF, maka untuk penyelesaian semakin lama karena persamaannya harus dibangun, ya, meskipun dengan software, tapi penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk DOF, ya, kita tentukan seminimal mungkin apa yang kita perlukan. Ya, kalau keperluannya hanya 1 DOF, jangan sampai kita membuatnya jadi 10 DOF. Ya. Katakanlah kita kemarin punya cantilever. Ya. Kalau kita ingin mencari getaran di ujung ini berapa, ya kita sederhanakan menjadi massa yang mengumpul di ujung, ya, kita jadikan dia 1 DOF. Jangan sampai kita membaginya menjadi 3, ya, sehingga kalau 3 ini lain lagi analisanya, ya, masing-masing massa dia punya persamaan. Kalau 3 persamaan, ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ya, nanti persamaannya itu nanti lambdanya angkat 3. Ya, angkat 3 berarti ada lambda 1, lambda 2, lambda 3, ya. Frekuensi naturalnya ada 3, ya. Frekuensi naturalnya ada 3. Ya, baik. Jadi jumlah DOF itu tergantung daripada kita. Ya, ini adalah sistem massa dan pegas peredam, ya, yang multi DOF, ya, digambarkan seperti ini, ya, bahwa setiap massa dia punya eksitasi ini F1T, ya. Kemudian massa itu berarti dia nanti akan bergerak, ya, ada perpindahan sebesar X1, ya. Massa ini dipengaruhi oleh
energinya dipengaruhi oleh K1, K2, C1, dan C2. Ya, sehingga dia bisa bergerak sebesar X. Berikutnya ada di masa 2, itu nanti juga misalnya ini ada eksitasinya. Ya, ini dihubungkan oleh K2, C2, K3, C3. Nanti dia akan mempunyai displacement sebesar X2. Ya, begitu seterusnya kalau kita menganalisa multi DOF. Jadi masing-masing massa mempunyai persamaan gerak sehingga nanti punya perpindahan, ya, punya perpindahan. Nah, untuk menganalisanya kita harus membuat FBD-nya dulu. Dari FBD kita nanti dapatkan persamaan masing-masing massa tadi. Ya, kemarin sudah Ibu berikan cara bagaimana kita membuat persamaan geraknya setiap massa. Sebentar ya. Baik, ya. Nanti untuk persamaan itu karena persamaannya banyak, ya. Untuk penyelesaiannya itu kita nanti akan menggunakan bentuk matrik. Ada matrik M, ada matrik C, dan ada matrik K. Ya, yang kita bentuk seperti ini, matrik M. Ya, massa itu nanti membentuk matrik diagonal M1 000 0 M2 000. Ya, begitu. Untuk matrik C dan K, ya, itu nanti tergantung daripada hubungannya terhadap masanya, ya. Misalnya ini, ya, kebetulan ini K dan C menghubungkan massa 1 dan massa 2, ya. K dan C2 ini menghubungkan M1 dan M2. Berarti nanti di persamaan 2 itu ada pengaruh K2 dan C2. Ya. Di M1 itu juga ada pengaruh K2 dan C2. Ya, terkopel di sini namanya. Ya. Sehingga nanti untuk matrik C dan K akan tidak selalu 000 gitu ya. Ya. Kemudian untuk vektor, ya, untuk X1, X2, kemudian X dot, kemudian X double dot, dan F, ya, itu adalah vektor. Ini adalah matrik vektornya, bentuknya seperti ini, matrik kolom, ya. Begitu nanti kita selesaikan. Ya, kita coba dengan contoh ya, kita pelan-pelan.
Nah, ya. Langsung contoh aja. Ya, misalnya ini ada sistem, ya ada gedung. Ya, kalau kita lihat gedung, ya, kemudian di sini juga ada hotel apartemen ya. Nah, coba lihat apartemen. Permisi, Bu. Permisi Bu, suaranya Ibu nggak keluar.
is XC, yang ini XC. Ya, ini XC. Ini XB. Ini XC minus dengan K2 XB. Ya, sama dengan katakanlah ada F1-nya. Di sini nanti ada F1. Berarti nanti ini adalah F1. Ya. Kemudian untuk massa B, kita juga punya persamaan MB XB double dot plus yang B berarti K2 plus K3 XB minus K2XA minus K3XC sama dengan 0. Ya, untuk persamaan yang ketiga, MC itu ada XC double dot plus K1 K3 XC minus K1 XA minus K3 XB sama dengan 0. Ya. Dari 3 persamaan ini maka kita nanti akan membentuk matriknya. Ya, dari persamaan gerak dalam bentuk matrik. Ya, ini nanti ini dulu. Double dot plus matrika sama dengan matrik F. Ya, kemudian satu persatu kita masukkan MA 00, ini 0, ini MB 0, 0, 0, MC. Ya. Kemudian matrik vektornya XA double dot XB double dot XC double dot. Ya, ditambah dengan matrika. Matrika berarti ini adalah K1 plus K2. Ya. Kemudian ada XC dan XB. Ya, ini ada minus K2. Kemudian ini minus K1. Ya. Untuk persamaan yang kedua, ini ada, ya, ini punyanya XA, ya, ini punyanya XA, ini punyanya XA, ini punyanya XB, ini punyanya XC, ya. Berarti yang di sini nanti yang ada XA-nya, berarti ini nanti minus K2, ya. Ini yang ada XB-nya berarti K2 plus K3, yang ini ada XC-nya berarti minus K3. Nah, kemudian yang sebelah yang persamaan 3, ya, ini ada XA-nya itu adalah minus K1. Ini untuk XB-nya itu minus K3, ya. Kemudian untuk XC-nya K1 plus K3. Ya. Nanti matrik vektornya yang ada di sana adalah XA, XB, dan XC sama dengan F-nya, yang ada F-nya ada F1 aja. F1, 0, 0. Nah, bentuknya nanti matriknya seperti ini. Ya, untuk ngecek
ya, untuk ngecek bahwa matrik ini, matrik massa ini harus matrik diagonal. Berarti yang di sini 0, ya. Ada MA, MB, MB dalam diagonalnya, yang lainnya adalah 0. Ya, kemudian untuk matrika, ya, matrika berarti diagonalnya adalah ini. Ya. Kemudian yang berseberangan itu harus sama. Ya, ini dan ini itu harus sama. Ya, ini dan ini itu harus sama. Kalau misalnya tidak sama, berarti persamaan Anda salah. Ya, persamaan Anda salah. Baik, dari membentuk matrik itu nanti masing-masing akan kita selesaikan. Ya, untuk mendapatkan respon, ya, respon tahapannya itu kita buat dulu frekuensi naturalnya. Ya, kita mencari frekuensi natural. Ya, jadi kalau misalnya 2 DOF, berarti kita mempunyai 2 frekuensi natural. Ya, kalau 3 DOF, nanti kita juga mempunyai 3 frekuensi natural. Ya, nah frekuensi natural ini nanti akan menentukan mood shape-nya. Tiap gerakan setiap frekuensi naturalnya. Ya, baik. Dengan persamaan yang sudah kita bangun tadi, maka kita mencari frekuensi natural dengan analisa fundamental. Ya, analisa fundamental itu adalah C itu sama dengan 0 dan F itu juga sama dengan 0. Sehingga persamaan yang ada di sini ini dinolkan semua. Ya, kita punya tadi matriks MA ya, yang pertama itu adalah MA XA double dot plus K1 plus K3 K1 K2 XA ya plus K berapa tadi? K1, K2 minus ya? Minus K1 XC, Bu. Minus K1 XT sama dengan 0. Ya, kemudian yang kedua adalah MB XB double dot plus K1 K2 plus K3 XB minus K2 XA bentar.
kemudian MC XC double dot plus apa tadi? 1 plus K3, Bu. 1 plus K3. K1 plus K3 ya. XC. XC minus K K1. K1 X. X minus K3 XB. K3 XB ya sama dengan 0. Kita tahu bahwa untuk XA itu sama dengan minus omega kuadrat XB, XA. Kemudian XB itu sama dengan minus omega kuadrat XC, XB. Kemudian XC itu adalah minus omega kuadrat XC. Ya. Kemudian kita masukkan ke X double dotnya. Oh, ini double dot. Ya, kita masukkan ke persamaan itu, ya, sehingga nanti kita punya persamaan besar. Ya, yang tadinya kita punya MA 0, 0, 0, MB 0, 0, MC XA double dot, XB double dot, XC double dot ditambah dengan K1, K2 minus K1. Bu, sepertinya Ini di persamaan ini MA ada yang salah. Yang K1 XB, Bu. K2 XB. Kurang ya ini ya. Minus K2 XB ya. Ya, gini ya. Ya, Bu. K2, kemudian ini K1 ya. Kemudian yang ini minus K2, ini K2 plus K3 ya. Minus K3 ya. Tolong kalau ini dikoreksi, ini K1 K1 K3 minus yang ini K1 plus K3. Nah, jadi ini ada XA, XB, dan XC sama dengan 0. Ya, analisa fundamentalnya seperti itu, maka yang ini kita masukkan ke sini. Ya, kita punya persamaan matrik besar, yaitu K1 plus K2 minus omega kuadrat minus K2 minus K1. Yang ini minus K2, ini ada K2 plus K3 minus MA ya, minus omega kuadrat MB K3. Yang di sini minus K1 minus K3. Minus K3 ya. Kemudian ini K1 plus K3 ya. K3 minus omega kuadrat MC ya. Menjadi itu persamaannya ini XA, XB, dan XC sama dengan 0. Ya, kalau sudah punya persamaan ini, maka kita cari omeganya. Ya, kita bisa cari omeganya dari determinan. Determinan dari matrik yang besar ini. Ya, kita determinan
matrik besar itu sama dengan 0. Jadi ya misalnya omega kuadrat itu sama dengan lambda, maka kita punya K1 plus K2 minus MA lambda, kemudian minus K2 minus K1. Sebentar. Determinan dari K1 plus K2 minus MA lambda minus K2 minus K1. Ya, minus K2, kemudian K2 K3 plus K3 minus MB lambda minus K3. Ya, minus K1 minus K3, K1 plus K3 minus MC lambda. Ya, sehingga ini nanti kita kalikan. Ya, ini kalikan, ke sana kalikan, ini ke sana kalikan, kemudian ke sini juga kalikan, dikurangi ini ya. Nanti Anda akan dapatkan A lambda pangkat 3 ditambah dengan B lambda kuadrat ditambah dengan C lambda ditambah dengan E. Betul ya? Sama dengan 0. Ya. Anda akan punya lambda-lambda ini, ya. Nanti Anda menggunakan software, enggak tahu softwarenya apa ya. Nanti lambda 1 dapat berapa, lambda 2 dapat berapa, lambda 3 dapat berapa. Ya, sehingga lambda ini adalah omega kuadrat, berarti omega 1 sama dengan berapa, omega 2 sama dengan berapa, omega 3 sama dengan berapa. Ya, dari ketiga omega ini nanti ya, nanti dipilih ya bahwa omega 1 itu ya, itu harus lebih kecil dari omega 2, omega 3. Ya, sehingga kedudukannya dalam grafik itu adalah ini omega 1, omega 2, omega 3. Ya, bahwa sistem itu nanti jika mendapatkan frekuensi natural 1, maka dia punya amplitudo yang tinggi. Ya. Amplitudo yang tinggi yang mana? Ya, tergantung nanti kita lihat dulu. Ya. Mode shape-nya bagaimana? Ya. Mana yang ini? Pokoknya sistem ini mempunyai amplitudo yang tinggi. Ya. Apakah A terhadap B terhadap C itu lebih tinggi A-nya? Ya, kemudian B-nya seberapa, C-nya seberapa? Ya, itu nanti tergantung dari persamaan yang kita analisa. Ya, begitu juga untuk omega 2. Ya, bahwa di gedung itu nanti akan mempunyai amplitudo yang besar. Omega 3 juga demikian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau semisal terdapat sistem dengan 5 DOF itu apakah perlu
perlu dicari frekuensi naturalnya ya Bu. Gimana? Kalau Jika saya mendesain suatu sistem dan ternyata sistem tersebut itu DOF-nya banyak, misal 5 DOF, apakah ya, saya harus menghitung frekuensi naturalnya juga Bu? iya. Kenapa kita harus menghitung frekuensi naturalnya? Karena kita nanti bisa tahu bahwa di frekuensi natural itu kita tidak boleh mengoperasikan mesinnya, ya. Eksitasinya itu juga tidak boleh sama dengan frekuensi naturalnya, ya. Kita harus tahu itu. Halo? Iya Bu. Ya. Kedengeran suara Ibu? Kedengeran Bu. Kedengeran. Ya. Gimana? Berarti semakin banyak DOF, semakin banyak rumit ya frekuensi Bu. naturalnya. Iya. Ya. Semakin banyak frekuensi naturalnya. Karena apa? Setiap DOF itu kita membangun satu persamaan. Ya. Untuk satu DOF itu mewakili satu persamaan. Kalau 2 DOF berarti 2 persamaan. 3 DOF 3 persamaan. Setiap persamaan itu mempunyai frekuensi natural, nanti mencerminkan frekuensi naturalnya. Ya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sistem, mau menganalisa, kita seminimal mungkin. Ya. Seminimal mungkin. Permisi Bu, untuk mencari frekuensi natural itu apakah dengan asumsi free vibration sama undamped gitu? Untuk mencari frekuensi natural itu harus free vibrasi, ya, dan undamped. Ya. Jadi kita mencari karakteristik. Ya, kalau karakteristik berarti kita tanpa ada gangguan dari luar. Ya, seperti Anda, Bu Wiwi pengen tahu karaktermu bagaimana. Berarti semua yang mempengaruhi, ya, lingkungan, hujan, panas, dingin, itu semua harus dihilangkan. Berarti kondisinya itu adalah saat tanpa eksitasi, ya, tanpa gangguan. Ya. Nah, itu kayak begitu ibaratnya, ya. Kita ingin mencari karakteristik daripada sistem, berarti karakteristik daripada sistem itu tanpa ada gangguan. Tanpa juga ada peredam. Ya, kalau misalnya kita ada peredam, ya, nanti kita tidak dapat mencari osilasi normalnya, ya, osilasi normal. Ya, kembali lagi ke free vibrasi yang undamped dengan yang damped. Ya. Kalau misalnya kita ada free vibrasi, ya, yang ini yang undamped. Ya, yang undamped kalau misalnya dia bergetar, dia nanti akan demikian. Tapi kalau yang teredam, ya, nanti dia misalnya, ya, ini di sini ada yang
memakai peredam. Ya, maka getarannya dia nanti akan demikian. Ya. Nah, karakteristik daripada sistem itu yang kita cari adalah yang merah itu. Ya, berapa amplitudonya? Ya, dan berapa frekuensi naturalnya? Frekuensi natural itu adalah ini, periodenya ini. Ya, dari periode nanti kita akan punya frekuensi natural. Ya. Satu siklus, ya, satu siklus itu membutuhkan waktu berapa, ya. Tapi kalau frekuensi itu adalah berapa siklus yang dihasilkan satu detiknya, ya, per detiknya. Tapi kalau yang ada, ya, di sini sudah tidak murni lagi, ya, karena ini sudah berbeda. Siklus yang ini dengan yang ini sudah berbeda dengan ini dengan yang ini. Karena apa? Dia sudah teredam. Ya, jadi untuk frekuensi natural itu adalah frekuensi asli daripada sistemnya. Ya, kalau misalnya dia nanti digerakkan, ya nanti bagaimana ini? Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi setiap DOF mewakili satu persamaan. Setiap persamaan, ya, itu nanti akan mencerminkan frekuensi naturalnya. Ya, baik. Setelah Anda dapatkan frekuensi natural pertama, frekuensi natural kedua, omega 3 berapa, baru kita cari mode getar. Mode getar atau mood shape. Ya, mood shape. Bagaimana kita mencarinya? Kita ambil ketiga persamaan ini, ya. Ya, kita ambil persamaan ini. Ya, Ibu tuliskan lagi di sini. K1 plus K2 ya, K1 K2 Terus
MA apa lambda XA minus ya dikembalikan lagi ke persamaan yang awal ya, kemudian ini K1 XC minus K2 XB sama dengan 0 ya, ini persamaan 1. Ibu ini hapus dulu ya biar cukup ya. K1 plus K2 minus MA lambda XA minus K1 dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Ya, kemudian persamaan yang kedua itu tadi apa? Minus K1 ya, K1 XA K2 oh K2 ya, ini K2 XA plus K2 plus K3 itu adalah minus K1 XA plus minus K3 XB plus K1 plus K3 minus MC lambda kali XC sama dengan 0. Ini adalah persamaan 3. Ya, dari tiga persamaan ini omega satunya itu kita dapatkan ya, kemudian lambdanya kita masukkan ya, kita ambil salah satu persamaan, misalnya persamaan 1 ya, persamaan 1 K1 plus K2 minus MA lambda kita masukkan ke sini, lambda 1 ya. Kemudian ini ada XA minus K1 XC minus K2 XB sama dengan 0. Ya. Nah, ini lambdanya nanti kita masukkan di sini. Ya, dengan asumsi ya, XA atau disebut saja XA atau XB atau XC itu sama dengan 1, maka Anda akan dapatkan persamaan dalam bentuk XC dan XB ya. XC dan XB ya. Kemudian kita ambil lagi satu persamaan, yaitu yang ada XA-nya berarti ada di persamaan 3 ya. Misalnya minus K1 XA minus
K3XB ditambah dengan K1 plus K3 minus MC lambda XC sama dengan 0. Ya. Kita masukkan lambdanya ke sini. Ya, ini masuk lambda 1. Ya, kemudian XA itu sama dengan 1. Ya. Berarti kita nanti akan mendapatkan persamaan dalam XC dan ada dua persamaan, ya, ada dua persamaan yang didapatkan dari persamaan 1 dan persamaan 2, ya. Persamaan 1 nanti Anda akan dapatkan dalam bentuk titik XC, ya, ditambah dengan titik-titik XB sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua itu juga dalam bentuk XC ditambah XB sama dengan 0. Ya. Berarti ini nanti bisa substitusi, berarti XB ada dan XC pun ada. Ya, itu untuk lambda 1. Ya, nanti berarti Anda akan dapatkan mode shape, ya, yang bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah XA, ini XB, dan ini XC. Ya. Yang kita masukkan tadi itu adalah XA-nya 1, kemudian XB, ya, kemudian XC. XB-nya masuk di sini, kemudian XC-nya masuk di sini. Ya, ini untuk untuk mode shape pertama, mode getar pertama, mode shape omega 1. Ya, katakanlah yang di sini ini 1,3, ya. Ini 1,3, yang ini 0,8, ya. Bahwa mode shape itu tidak boleh lebih dari 1, ya. Tidak boleh lebih dari 1 karena ini adalah rasio. Ya. Ini rasio, berarti semuanya harus dibagi dengan 1,3, dibagi 1,3 dan dibagi 1,3, sehingga nanti untuk mode shape ini berarti 1/1,3, ini 1 dan ini 0,8/1,3. Ya, ini adalah untuk mode shape yang pertama. Mode shape omega 2 caranya seperti tadi itu, ya, dari persamaan 1, ya, Anda dimasukkan omega 2, ya, kuadrat itu sama dengan gamma, dan asumsi XA sama dengan 1. Ya, maka dari kedua langkah ini nanti Anda akan dapatkan berapa XC dan ditambah berapa XB. Ya, di persamaan kedua seperti tadi juga, ya, nanti Anda akan dapatkan berapa XC dan berapa XB. Ya. Nanti Anda akan mendapatkan mode shape yang kedua. Ya. Ini 1, ini XB dan XC, ya. Seperti itu juga bahwa tidak boleh lebih dari 1. Ini adalah mode shape yang kedua. Ini mode shape yang pertama. Ya. Frekuensi natural mempunyai mode getar atau mode shape. Ya, nanti
omega 1, maka dia nanti akan mempunyai X1 sama dengan XA di frekuensi natural 1, XB di frekuensi natural 1, XC di frekuensi natural 1. Ya. Kemudian omega 2. Ada mode shape yang kedua, itu ada XA di mode shape 1 frekuensi natural 2, B di frekuensi natural 2, XC di frekuensi natural 2. Kemudian omega 3 mode shape-nya juga ada lagi. XA itu di 3, XB di frekuensi natural 3, XC di frekuensi natural 3. Ya. Jadi masing-masing mode shape, ya, masing-masing frekuensi dia akan mempunyai mode shape sendiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Kalau mode shape ini fungsinya untuk apa ya Bu? Ya, mode shape ini fungsinya untuk apa? Ya. Ya, kita ingin mengetahui gerakan di masing-masing massa. Ya. Kalau kita tadi punya begini, ini adalah omega 1, omega 2, dan omega 3. Ya. Misalnya gedung tadi. Gedung tadi diwakili oleh ini ya. Kemudian ini ada pegas. Ya, ini ya, ini adalah XA, ini XB, ini XC. Ya, katakanlah yang omega 1 mode shape-nya ya. Mode shape 1 ya, itu ketemunya itu adalah tadi berapa tadi? 0,7 ya, kemudian ini 1, kemudian ini misalnya tadi 0,5. Positif semua. Ya, arahnya positif semua. Berarti gerakan daripada massa ini nanti begini. XB ya, berarti dia 1. Ya, satu satuan. Berarti nanti gerakannya ke sana. Ya. XA ya, XA itu adalah 0,7. Berarti dia kecil nanti. Ya. Kemudian XC dia lebih kecil lagi. Ya, dia lebih kecil lagi. Nanti si gedung ini gerakannya demikian. Ya. Nah, ini adalah gerakan daripada gedung. Ya, kalau ada di frekuensi natural pertama. Katakanlah nanti di X mode shape yang kedua. Ya. Ketemunya dia adalah minus 0,5. Ya. Kemudian 0,8. Ya. Kemudian di sini ada 1. Ya. Jadi yang semula tadi Ibu gambar lagi. Ya.
0,5 untuk XA. Ya, XA-nya berarti nanti ke sana arahnya 0,5 berarti arahnya nanti adalah ke sana. Ya, kemudian XB. Ya, ini adalah A, ini B. Ya, ini B. B-nya dia 0,8 itu positif. Ya, berarti ke sana. Ya, ini adalah 0,8. XC itu positif juga arahnya. Ini adalah 1. Ya, jadi gerakan daripada si massa itu rasionya bagaimana? Kalau XA-nya nanti di frekuensi natural yang kedua, nanti lebih cepat, lebih kencang, misalnya ada gempa ya yang lebih kencang, maka si A-nya itu akan gerakannya ke sana. Tapi bolak-balik ya. Enggak ke sana terus enggak. Tapi dia 0,5 ke kiri, ya nanti 0,5 ke kanan. Tapi pas fasenya dia ke kanan berarti yang ini yang C ya. Yang C dia nanti berlawanan ya, ini minus ya. Jadi kalau A-nya dia ke kiri, B sama A-nya dia ke kalau A ke kiri berarti B sama C-nya dia ke kanan. Ya, ke sana. Tapi kalau A-nya dia ke kanan, B sama C-nya dia ke kiri. Ya, jadi nanti gerakannya gini. Ya, di getaran yang tinggi. Ya, di getaran yang lebih tinggi, di frekuensi yang lebih tinggi. Beda nanti kalau ya, beda lagi nanti kalau yang frekuensi rendah. Ya, di frekuensi rendah ya, dia gerakannya semuanya ke sana. Sret, sret ya, di frekuensi rendah itu adalah di frekuensi natural. Ya, dia nanti gerakannya hanya gini. Ya. Tapi kalau di frekuensi natural yang kedua kita gini. Sama ke sana. Ya. Sama-sama ke luar, sama-sama ke dalam, itu mungkin lebih berbahaya ya. Ya. Kalau yang pertama itu ke sini. Nah, ini ke sini. Ya. Baik itu ya, kenapa kita harus mencari mode shape-nya? Ya, kita nanti ingin melihat gerakannya. Ya. Kalau misalnya Anda nanti ke finite element ya, untuk dinamisnya pakai ANSYS ya. Kalau kita membuat cantilever yang seperti ini dengan ANSYS ya, nah ini nanti ada elemen-elemennya. Nanti kan kelihatan merah, hijau, kuningnya ya. Nah, kalau yang untuk frekuensi natural pertama, dia gerakannya hanya ke atas dan ke bawah. Ya, ini untuk frekuensi natural pertama. Ya, berarti di frekuensi rendah. Ya, dia hanya bergetar gini. Tapi kalau di frekuensi natural yang berikutnya, dia tidak begini lagi. Ya, dia bisa meliuk nanti. Ya, kayak ular gini. Ya, dia bisa meliuk demikian. Ya, di frekuensi yang tinggi. Itu nanti kelihatan kalau misalnya Anda sudah membangun ini, kemudian Anda gerakkan di frekuensi natural pertama, kedua. Kalau ini kan banyak ya elemennya, ya nanti frekuensi naturalnya juga akan ketemu banyak. Ya, nanti disesuaikan dengan frekuensi operasional. Ya, misalnya ini nanti frekuensinya banyak. Ya,
nanti disesuaikan dengan frekuensi operasional Anda. Di mana misalnya? Oh, frekuensi operasional saya di sini. Ya. Ini omega. Ya, di frekuensi omeganya di situ, omega F. Ya, maka kita lihat frekuensi yang ini. Ya, kita melihatnya di frekuensi yang terdekat dengan frekuensi operasional. Ya. Tidak usah terlalu jauh yang di sini, ya, karena frekuensi operasional kita tidak akan mencapai di sini. Ya, misalnya Anda merancang kendaraan, ya. Kendaraan itu dipakai di kota. Ya, kalau di kota itu nanti ya sekitar 40 km sampai 80 km per jam. Ya. Jadi nanti Anda cari frekuensi natural yang di situ. Ya, kalau misalnya kendaraan itu dia melajunya itu di kota itu kecepatannya 40 sampai atau 20 ya, 20 kalau misalnya di kota itu 20 sampai 80 km per jam. Ya. Ini nanti Anda cari omeganya, frekuensinya berapa. Ya. Ya, nanti disesuaikan dengan frekuensi natural sistem mobilnya. Ya, jangan sampai nanti frekuensi naturalnya itu sama dengan frekuensi ini. Ya. Misalnya si kendaraan ini punya frekuensi kecepatan Anda itu adalah di sini, berarti dia nanti akan aman. Ya, akan aman kalau misalnya berjalannya di sini. Tapi begitu ngebut, ya Anda akan ketemu dengan frekuensi yang ini. Ya, nanti Anda akan kelihatan bergetar. Tapi begitu melewati frekuensi ini, nanti Anda tenang lagi. Ya, ini harus dicari kalau Anda merancang kendaraan seperti ini. Nah, jangan sampai Anda berkecepatan yang menyebabkan resonansi itu. Ya, boleh melewati, tapi sebentar ya. Ya, berarti Anda saat mengendara kan tidak konstan. Ya, dari 20, 40 kemudian agak jalannya agak lengang, ya, sepi, Anda sudah 80. Ya, begitu 80 Anda akan bergoyang. Ya, itu Anda akan ketemu dengan frekuensi natural itu. Tapi di situ Anda tidak boleh lama di situ. Ya, kecepatan 80 tidak boleh lama, berarti Anda harus menambah kecepatannya menjadi 100, berarti melewati daripada frekuensi natural itu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Sudah jelas ya? Jadi mujib itu adalah untuk yang demikian. Kemudian ada lagi pertanyaan? Permisi, Bu. Ya, silakan Andina. Maaf, Bu, tadi saya terlewat karena putus-putus. Tadi yang mujibnya dibagi 1,3 itu kenapa ya, Bu? 1,3 ya, karena dia adalah rasio ya, karena dia adalah rasio maka rasio paling tinggi adalah 1 ya, sehingga semua yang ada di sini
ketemu XA, XB dan XC, ya itu dibagi dengan 1,3. Dibagi dengan yang paling tinggi. Ya, kalau yang tinggi 4 ya begitu. Untuk XA tadi, kenapa kok asumsi 1? Ya, kita ambil 1 karena ini yang tidak diketahui kan 3. Ya. Yang tidak diketahui ada 3. Ya, kita masukkan aja XA ini 1, maka nanti XB dan XC itu bisa kita cari. Ya, nanti setelah Anda dapatkan XB dan XC itu baru kita sesuaikan. Ya, baru kita sesuaikan bahwa mutsib itu tidak boleh rasionya lebih dari 1. Ya, baik. Baik Bu, yang mau bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Apakah untuk frekuensi yang kedua, frekuensi natural yang kedua dan ketiga itu selalu lebih rendah dari yang pertama Bu? Tidak. Nah, untuk jika sistemnya yang frekuensi natural yang kedua lebih tinggi itu sketsa sistemnya itu seperti apa Bu? Ya, untuk amplitudo, ya amplitudo yang keseluruhan, ya, gini. Untuk amplitudo ini bukan keseluruhan maksudnya. Ini bisa saja diambil dari untuk XA saja, ya XA saja. Berarti ini adalah untuk frekuensi natural dari XA nanti besarnya ini, ya. Untuk frekuensi natural kedua itu nanti besarnya ini, ketiga itu, ya. Nanti ada juga XB dan XC-nya, ya. Frekuensi natural, ya. Untuk amplitudo XB dan XC-nya punya grafik juga sendiri, ya. Apakah untuk yang frekuensi natural selalu lebih rendah? Itu tidak. Ya, itu nanti tergantung daripada tinjauan kita. Kita ninjaunya di mana? Di masa A. Berarti nanti masa A di frekuensi natural 3 itu bagaimana amplitudonya? Ya, kemudian kalau kita ninjaunya di masa B, berarti nanti akan ketemunya adalah amplitudo di B. Ya. Omega 1 berapa, omega 2 berapa, omega 3 berapa. Di C juga gitu. Ya, jadi untuk grafik ini, ya, grafik yang ini kayak semacam gambaran ya. Ya, gambaran bahwa ini adalah di salah satu masa. Ya, gambaran amplitudo di salah satu masa. Untuk besarannya, tingginya amplitudo itu tergantung daripada yang kita analisa. Itu Adina? Baik Bu, berarti belum tentu ya Bu, setiap masa untuk frekuensi naturalnya yang pertama lebih besar. Belum tentu. Ya, mungkin juga di frekuensi natural kedua untuk masa B itu malah lebih tinggi. Ya, gitu. Ini tergantung daripada kekakuannya juga besarnya masa. Bisa juga dia lebih tinggi. Bisa membayangkan ya, ya. Yang B itu dia lebih tinggi daripada XA dan XC. Ya, gitu. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah,
Silakan bertanya karena ini nanti dibawa sampai ke belakang ya. Setelah ini kita nanti akan mempunyai koordinat modal ya, di mana koordinat modal itu dari persamaan yang terkopel seperti ini ya, persamaan gerak yang terkopel ya, terkopel ya seperti ini adalah terkopel karena di sini ada dipengaruhi oleh C, ada dipengaruhi oleh B ya. Nanti kalau kita menggunakan koordinat modal seolah-olah hanya digunakan untuk satu DOF saja. Ya, baik, ada pertanyaan mungkin? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah paham semuanya. Ya, Ibu lanjutkan dengan respon. Ya, untuk respon. Ya, untuk XA atau X1 itu kita punya apa? XA ya, untuk frekuensi omega T plus beta fase 1 ditambah XA di frekuensi natural 2 cos omega T plus beta fase 2 ditambah dengan X A di frekuensi natural 3 cos omega T plus beta fase 3. Ya, begitu juga untuk X B ya. Kemudian ada juga untuk XC. Ya. Dari XA, XB dan XC itu nanti yang tidak diketahui adalah XB frekuensi natural pertama, XB di frekuensi natural kedua, ini juga ada beta fase 1, kemudian ya. Kemudian di sini juga ada omega T plus beta fase 2. Ya, kemudian di sini juga ada XB 3 ya. 3 ya, yang C juga gitu. Ini ada amplitudo C1 ya, sama ya. Di frekuensi natural 1, 2 dan 3 ya. Nah, untuk karena ini ada berapa 3 DOF ya, ada yang tidak diketahui banyak ya. Ini juga akan susah ya. Ini tidak diketahui ya, ini tidak diketahui. Ini tidak diketahui, beda fase tidak dan tidak ya. Tapi dengan rasio mood shape tadi, aduh.
habis ya. Ya, kayaknya notebook saya habis baterainya. Ya. Gitu. Ya, baik. Ini baterai device saya habis, jadi nggak bisa dibuka. Ya, harus dicas dulu. Ya, intinya begini. Ya, kalau misalnya kita kemarin sudah mencari respon 2 DOF, ya, itu sudah susah. Ya, 3 DOF itu tambah lebih susah lagi. Ya, tambah susah lagi. Yang penting Anda sudah dapatkan mode shape-nya di masing-masing frekuensi. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang koordinat modal. Ya, apa itu koordinat modal? Itu adalah kita ingin mendapatkan respon itu dengan cara merubah yang terkoppel menjadi single DOF. Ya, misalnya nah, ini adalah X1, X2, dan X3. Ini masa A, B, dan C. Frekuensi natural 1, 2, 3, kita akan dapatkan ini X1 di frekuensi natural 1, X2 di frekuensi natural 1, X3 di frekuensi natural 2. Ya. Nanti ada 3 persamaan tadi yang kita masukkan untuk masing-masing frekuensi natural. Dan itu sangat susah ya kalau kita analisa satu persatu. Maka dibuatlah koordinat modal yang namanya koordinat modal. Ya, koordinat modal sehingga yang harusnya masa A dan masa B terkoppel di K, ya, ini ada K1, ini K2, K3, K4, ya, yang harusnya terkoppel di K2, maka kita anggap bahwa ini kita putus, ya, sehingga persamaannya nanti begini. Ini ada yang disebut koordinat modal theta 1, ini punya A, kemudian masa A, kemudian ini ada K1. Ya, ini yang disebut dengan koordinat modal. Sehingga untuk responnya kita mempunyai persamaan ini, ya, sin omega T plus beda fase. Sudah, ini saja. Ya, seperti single DOF. Ya, kita punya X0 ya dan X.0 ya. Ini kalau di sini dalam koordinat modal yaitu theta, berarti nanti ada X0 ya dan ada X.0. Ya, kondisi awalnya. Ini menjadi satu persamaan yang tidak terkoppel, tidak saling mempengaruhi. Ya, persamaannya menjadi
single DOF. Nah, ini adalah salah satu cara ya di mana kita ingin mendapatkan respon untuk multi DOF yang tadi itu. Ya, kita akan belajar di situ nanti minggu depan kita kuis dulu ya, berarti minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 kita akan bahas koordinat modal. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kuisnya sampai materi yang mana, Ibu? Materi DVA. Baik, Ya. terima kasih, Bu. Materi 2 DOF ya, yang DEM dan ANDEM ya, kemudian DVA. Baik, ada lagi pertanyaan? Permisi Bu, Ya, silahkan. di classroom terdapat tugas Bu. Iya. Oh ya, ya. Iya, saya belum ngasih tugas sama sekali ya. Nah, nanti baik, nanti saya ini aja, wis di sini aja. Ya, biar ada tugas. Saya sebutkan di RAW aja ya nanti ya. Nah, saya carikan di RAW aja untuk tugasnya. Baik Bu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Bu. Cukup? Yang lain? Seperti cukup, Bu. Cukup ya.